yang bikin Kak Anita seneng banget itu adalah antusiasnya angkatannya Kak Anita ikut kegiatan itu. Salah satunya, ini lucu sih. Shalom mau tahu organisasi apa yang sudah Kak pernah geluti? Halo Sobat Polbangtan, bersama saya Shalomita Martinia Huta Barat di acara Sudut Tani Suara dari Ufuk Timur. Nah, hari ini saya sangat senang karena kita akan berbincang-bincang tentang salah satu mahasiswi Polbangtan Manokwari, bagaimana kisah dia dari pertama mendaftar di kampus ini sampai sekarang dia sudah ada di tingkat 3 semester 6. Telah hadir bersama saya Kakak Yandita. Halo Kak. Halo Shalom. Gimana kabar nih Kak? Alhamdulillah saya sehat. Kamu gimana hari ini? Luar biasa Kak, Luar semangat. biasa. Nah, mungkin Sobat Polbangtan masih banyak yang belum mengenal siapa sih narasumber hari ini. Kakak bisa perkenalkan nama juga asal dari mana? Oke. Halo Sobat Polbangtan. Perkenalkan, nama saya Yandita Gustianti. Saya biasa akrab dipanggil dengan Yandita. Saat ini saya mahasiswi semester 6 dari program studi Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan. Shalom, saya sangat senang sekali diberi kesempatan untuk menjadi narasumber untuk kali pertama saya di acara podcast ini. Ya, nah boleh tahu nggak kalau asalnya dari mana? Oke, aku asalnya dari Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Wah, kalau saya dengar dari teman-teman, Fakfak itu lumayan jauh ya dari sini. Lumayan sih kalau kita pulang dengan pesawat itu lumayan, itu perkiraan 2 jam kalau naik pesawat. Kalau naik kapal bisa sampai 4 hari 3 malam. Wow, jauh ya. Iya, kalau putar Ambon. Iya. Nah, dari kakak sendiri tahu Polbangtan ini dari mana sih? Oke, Shalom. Saya izin bercerita agak panjang ya. Iya. Jadi, saya itu latar belakangnya dari SMA. Waktu dulu, Shalom pernah nggak sih waktu SMA itu mengalami masa-masa galau, kayak bingung masuk dunia kampus yang mana gitu? Pernah nggak? Pernah lah Kak. Iya, gitu. Dulu tuh saya pernah di masa-masa seperti itu, masa-masa galau, saya bingung. Lalu saya konsultasi ke guru saya, dan guru saya yang merekomendasikan saya untuk masuk ke Polbangtan, karena salah satu alumni saya juga pernah ada di sini gitu. Jadi saya tahu Polbangtan Manokwari itu dari guru saya gitu. Iya, berarti kakak tahu Polbangtan itu dari guru di SMA. Iya, beliau yang merekomendasikan, yang mengatakan bahwa ada loh kampus kedinasan namanya Polbangtan. Terus beliau yang merekomendasikan untuk ke Manokwari kayak gitu. Nah, kalau mendaftar sendiri nih, kan ada beberapa jalur. Ada jalur tugas belajar, jalur undangan, jalur umum, dan juga jalur POSKM. Kalau kakak sendiri ikut jalur apa? Oke, jadi Shalom dulu saya itu ikut jalur umum, karena saya latar belakangnya SMA, saya ikut jalur umum dari jurusan IPA. Kalau Shalom sendiri waktu itu ikut jalur apa? Sama juga jalur umum. Shalom SMA atau? Oh, kalau Shalom SMK. Oke, kita beda, tapi sama-sama jalur umum ya. Kalau sekarang sih jalur umum nanti akan dibuka, kalau tidak salah tanggal 10 April ya. 10 April sudah mulai buka pendaftaran. Jadi Sobat Polbangtan bisa nih pantau websitenya Polbangtan untuk mendaftarkan diri dari jalur umum supaya sama kayak kita. Nah, di setiap jalur ini pastinya ada nih tahap-tahap sampai bisa dinyatakan lulus di Polbangtan Manokwari ini pendaftarannya. Kalau di angkatannya kakak sendiri, itu apa sih tahapan-tahapan yang dihadapi pada saat mendaftar? Oke, Shalom. Kalau untuk tahapan sih kayaknya semuanya sama ya. Kita sama-sama. Kalau kayak Yandita dulu, angkatannya Kandita itu tahun 2020, itu angkatan pandemi. Biasa mereka bilang itu lagi maraknya COVID. Untuk tahapannya sendiri, kalau kemarin di Kayandita itu pertama ada seleksi administrasi. Kayaknya sama ya? Iya, sama. Itu kita mempersiapkan berkas-berkas seperti transkrip nilai semester rapot ya, dari semester 1 sampai semester 5. Kemudian ada juga kita mengisi surat keterangan dari kampus. Salah satunya adalah tidak boleh menikah selama menempuh pendidikan, dan itu ditandatangani di atas materai dan persyaratan lainnya.
kalau misalnya sudah lolos dari seleksi administrasi, kemarin Kak Indita masuk ke tahap selanjutnya itu ada seleksi. Sebenarnya kita itu seleksi CAT, cuman karena angkatannya Kak Indita itu kan pandemi, jadi kita dialihkan ke seleksi berkas nilai raport kita, transkrip nilai raport kita dari semester 1 sampai semester 5. Kalau Shalom kemarin seleksi CAT itu gimana? Oh, kalau Shalom sendiri ada nih seleksi CAT. Itu pelaksananya online. Online? Iya, online. Oke, kalau kita raport itu gimana ya? Kayak itu belum tahu sih seleksi CAT. Kalau kemarin di Shalom kayak gimana seleksi CAT? Kalau dari Shalom sendiri, seleksi CAT-nya itu kita berbasis online. Jadi lewat laptop atau komputer. Di situ kita diberi link untuk kita masuk, kemudian di dalam situ ada soal-soal. Soal-soal ya sekitaran pertanian. Tapi Kak, saya juga mau cerita nih. Boleh. Nah, waktu SMK kan ambil jurusannya itu pengolahan hasil pertanian. Jadi dia lebih belajar banyak tentang gimana pengolahannya di dalamnya. Nah, untuk soal-soal yang keluar kemarin pada saat CAT itu banyak tentang pertanian dan peternakan, itu di prakteknya secara langsung kayak di lahan. Itu ada soal tentang apa itu bedengan. Sebenarnya kalau mau dipikir, anak-anak yang sudah cemplung dalam pertanian, mereka sudah tidak asing dengan namanya bedengan. Tapi kalau Shalom sendiri kayak kaget, apa itu bedengan? Terus kayak ukurannya berapa? Di situ banyak sih soal-soal tentang sapi itu bagaimana. Jadi kayak wow. Tapi puji Tuhan lolos. Iya, Kak Nita nggak dapat seleksi CAT sih. Kak Nita seleksi berkas. Itu kita seleksi nilai raport, jadi transkrip nilai dari semester 1 sampai semester 5. Kalau soalnya pertanian, ada nggak soal lain maksudnya selain dari pertanian yang bisa share? Ada Kak. Apa? Itu ada soal matematika, juga ada bahasa Inggris di dalamnya. Berarti keren. Nggak ada apa sih yang katanya kayak gitu. Seru ya katanya insya Allah bisa merasakan itu. Kayaknya untuk adik-adik yang baru juga merasakan yang sama nanti akan seleksi CAT gitu. Nah, karena sudah seleksi berkas, kalau kayak dia tuh kemarin karena sudah selesai, kalau kita lolos nih di seleksi berkas rapat kita masuk ke sesi wawancara. Kayak Nita pengen cerita, jadi Sobat Polbangtan waktu saya mendaftar itu di sesi wawancara itu adalah sesi yang paling spesial bagi saya, karena kayak saya merasakan banget suasana deg-degannya, kemudian gugupnya. Shalom kayak gitu gak sih? Iya, pasti. Iya. Terus kemarin kalau Kak Nita itu diwawancarai sama dosen, beliau sekarang sudah jadi Direktur Polbangtan Goa, namanya Pak Detia. Kalau Shalom siapa yang wawancarai? Kalau Shalom yang wawancarain kemarin itu Ibu Nani. Oh, Ibu Nani. Iya. Ya, Kak Nita sih. Seru sih wawancara. Kalau Kak Nita kemarin wawancara itu, kita ada dikasih beberapa pertanyaan. Salah satunya ada pertanyaan yang memang sudah disediakan sekitar 20, itu jawab ya atau tidak. Terus ada pertanyaan yang Kak Nita ingat banget itu adalah, ketika nanti kamu sudah menjadi wirausaha, kamu pengen bisnis apa, terus alasannya kenapa. Shalom dikasih pertanyaan itu nggak sih kemarin? Kalau Shalom sendiri itu ada, tapi kayak lebih ke usaha apa sih, terus kenapa memilih usaha itu. Terus paling pertanyaannya itu kayak umum, kenapa memilih Polbangtan Manokwari. Kayaknya juga kemarin ditanya, kenapa sih memilih masuk Polbangtan Manokwari kayak gitu. Berarti hampir sama lah ya pertanyaan hampir sama. Gitu. Iya, oke. Nah, selesai dari wawancara itu, sesi terakhir kayak Nita itu sesi kesehatan. Kita tes kesehatan ya. Jadi karena kemarin kita pandemi, kebetulan waktu tes itu kayak Nita masih di Parkok belum ke Manokwari, kita tesnya secara online. Jadi kita dikasih form ini untuk mengisi terkait berkas-berkas yang harus dilengkapi terkait tes kesehatan itu secara lengkap, terus pergi ke rumah sakit di daerah setempat, kemudian diperiksa. Nah, nanti hasilnya itu baru dikirim ke pihak kampus. Kayak kita kayak gitu sih. Kalau Shalom kemarin gimana Pak tes kesehatannya? Sama juga. Kalau tes kesehatan, bagi kita yang masih tinggal di luar Manokwari, itu kita diarahkan untuk pergi ke rumah sakit daerah yang ada di daerah masing-masing. Sama sih. Iya. Itu sih tahapannya Kak Indita ya. Kayaknya semuanya sama gitu. Iya, sama. Seru banget sih kalau menurut Kak Indita. Apalagi kan sekarang sudah offline, jadi pasti teman-teman lebih sangat antusias sih, karena kalau sudah offline tuh biasanya ke kampus, iya nggak sih kayak gitu kan? Sudah tidak lagi hadap HP untuk online. Gitu. Itu sih kalau Kak Indita kemarin testing itu beberapa persyaratannya lewat jalur umum, pastinya ada seleksi berkas, kemudian tes, wawancara, sama terakhir tes kesehatan.
Nah, kalau Kak Indita dulu, kalau dengar hasil itu, Kak Indita suka pantauin websitenya Polbantan. Jadi jujur waktu pertama kali nih, Kak Indita daftar Polbantan itu, Kak Indita nggak punya kenalan, kayak nggak punya kenalan orang Polbantan. Jadi kayak Kak Indita pantau websitenya, biasanya dikasih tahu, oh nanti pengumumannya itu dikeluar jam berapa. Masih ingat banget waktu terakhir kali pengumuman ketika mau diumumkan resmi ya nih mahasiswa yang nanti akan siswa yang akan lolos untuk jalur umum itu pas jam 10 malam. Jadi untuk sobat Polbantan yang nanti daftar, kalau mau tahu jawabannya saya lulus atau tidak, karena selalu update sih dari pihak kampus, itu pantau di website kayak gitu. Ya. Nah, kalau Shalom sendiri sih waktu kemarin itu Shalom orangnya tidak selalu pantau. Oh iya, selalu pantau. Seharusnya sih kayak mau cari tahu, pantau terus, tapi Shalom enggak. Malahan Shalom itu kayak tunggu informasi lulus Dari? atau tidak. Dari biasanya itu kan kita sebelum CAT itu ada grup iya, untuk benar. CAT. Kita juga punya grup mahasiswa. Ada grup CAT. Nah, di situ pasti bakal dibagikan link untuk hasilnya. Jadi Shalom pengen sih kayak mau lihat, pantau terus, tapi kayak lebih ke deg-degan Kak. Kayak lulus nggak sih kayak gitu. Jadi Shalom lebih tunggu. Membantu juga sih grup mahasiswa itu kan. Iya, banyak sekali informasi di dalamnya di grup itu. Sama sih kayak kita juga kemarin ada grup mahasiswa kayak gitu. Iya. Nah, di Polbantan ini bagi mahasiswa yang sudah lulus seleksi di semua jalur itu pasti ada namanya Mabidama. Oh iya, benar. Kita harus mengalami masa-masa Mabidama, masa bimbingan dasar mahasiswa. Iya benar. Seru sih kalau bahas Mabidama, Shalom. Kalau angkatannya kayak kita dulu ya, kan kita pandemi tuh, Mabidamanya kita online. Kalau Shalom udah offline ya? Kalau Shalom udah offline. Itu Mabidamanya online. Tapi kayak kita punya kesan tersendiri merasakan Mabidama online itu, karena jadi tuh kita tuh dulu kayak kita ingat banget Mabidama kita tuh selama 3 hari. Nah, salah satu syarat dari Mabidama itu adalah ketika mengikuti Zoom, karena online ya, kita ikut Zoom itu masih ingat banget dari pagi sampai sore itu harus wajib on cam. Nah, wajib on cam itu yang bikin Kak Anita seneng banget itu adalah antusiasnya angkatannya Kak Anita ikut kegiatan itu. Salah satunya ini lucu sih. Jadi kita tuh dulu saking apa ya, kayak saking semangat antusiasnya kalau misalnya kita mau ke kamar kecil aja gitu kan, atau kita mau izin sholat, itu kita benar-benar izin di kolom chat, tapi kita nggak matikan kamera. Ya, karena aturannya harus on cam. Itu nyatikan kamera. Itu waktu dulu kita 3 hari pelaksanaan kegiatan Mabidamanya, itu ada materi sih yang dikasih dari pihak kampus. Waktu pertama kali itu ada pengarah dari Padir. Kayak Nita ingat banget sih kalau arahan dari Padir yang masih sekarang ya, masih teringat itu, beliau selalu bilang bahwa kunci kesuksesan itu dilihat dari nomor 1 disiplin. Jadi itu ucapan beliau itu terngiang-ngiang sampai sekarang. Itu kayak kita ingat banget waktu pertama kali kita melaksanakan Mabidama pembukaan oleh Padir. Kemudian juga kayak Nita dapat materi dari wakil direktur 1, wakil direktur 2, wakil direktur 3. Kemudian kita ada materi juga pengenalan lingkungan kampus dari badan eksekutif mahasiswa. Itu ada organisasi yang menjelaskan internal yang ada di kampus. Kemudian Kak Nita juga dapat materi tentang materi narkoba. Kita ada narasumber yang dihadirkan. Dan setiap pemaparan itu biasanya kita dikasih kesempatan gitu untuk bertanya. Siapa sih yang mau bertanya? Dan itu kita serunya itu karena setiap kali sesi tanya jawab tuh angkatannya Kak Nita tuh ramai banget. Kayak, oh saya semuanya pengen nyalakan kamera, nyalakan mic gitu kan. Kayak oh saya. Itu sih serunya. Kalau Shalom sudah offline pasti lebih seru lagi ya. Iya. Itu berapa lama waktu Shalom punya? Kalau Shalom kemarin itu kurang lebih 4 hari. Ya. Nah, di dalam Mabidama pada saat offline itu jujur Shalom tidak ada ekspektasi bahwa masuk kampus ini ada Mabidamanya. Jadi kayak wow. Pas dibilang ada Mabidama itu pertama bertanya-tanya sih, Mabidama itu apa? Kok ada seperti ini? Nah, tapi ternyata lewat Mabidama itu banyak sekali yang mengajarkan Shalom, gitu. Banyak yang Shalom pelajari, juga kayak banyak dari Shalom itu yang diubahkan. Maksudnya diubahkan itu pasti lebih ke arah positif. Kayak jadi lebih disiplin, tahu bagaimana cara kerjasama. Di situ karena pada saat Mabidama itu dari jam tidur, jam bangunnya kita itu sudah diatur.
Ya, terus cara kita makan Iya, itu bener kayak banget sih diajarkan kalau makan. walaupun kayak di pikiran siapa yang nggak tahu cara makan Iya, gitu. iya bener. Tapi di sini kayak lebih diajarkan gimana cara makan betul, kayak disiplin. Terus kita makan jangan nunduk, tegak. Kemudian hargai makanan, harus makan sampai habis. Sama-sama. Iya. Karena kita dulu ada sesi outbound, kayak kita punya angkatan dapat outbound. Kalian juga ya dapat Ada. habis Mabidama. Itu rangkaian dari Mabidama ya. Iya. Kita dapat outbound. Kita selalu diajarin kalau di Polbantan itu jiwa korsa. Iya, betul, ya, Kak. mahasiswa Polbantan Unokar itu harus jiwa korsa. Jadi harus sama-sama. Kalau Shalom offline pasti lebih serunya waktu itu kayak ini kayak gimana sih kalau offline? Pengen penasaran. Kalau kita kan online nih, Iya. pasti kita tatapnya di laptop gitu sering. Kalau Shalom waktu kemarin offline kayak gimana? Kalau Shalom sendiri waktu yang lalu offline itu mungkin ya beda jauh sama angkatannya kakak. Tapi bedanya ya kita offline, kakak hanya lewat Zoom. Iya, Nah di situ kayak tadi dibilang, kita bangun pagi itu udah ada jamnya. Terus setelah bangun pagi itu kita senam, kita olahraga pagi bareng. Nah kemudian abis itu kita lanjut sarapan. Di situ kayak gimana? Punya saking disiplinnya, masuk ruang makan saja harus laporan. Oh, berarti jadi kita harus laporan. Kayak baris-baris gitu nggak sih? Laporan baris. Ya, kita baris. Iya, kita sempat waktu kita sempat diajarin gitu juga. Tapi pasti seru sih. Itu seru banget. Karena justru kalau ada momen-momen seperti itu yang buat kita tuh semakin korsa nggak sih? Iya, karena betul. Kalau ada yang buat satu kesalahan, semua sama-sama harus bisa menutupi kesalahan itu. Maksudnya sama-sama saling membantu kayak gitu kan? Iya, betul. Seru banget sih kalau Mabidama itu. Seru-serunya karena kita akan merasakan kebersamaan gitu. Iya. Apalagi kalau kalian mahasiswa baru ini kan Mabidama offline, pasti sudah masuk asrama ya kan? Iya, sudah dari kita awal registrasi udah masuk asrama. Bener-bener. Karena fasilitas di Polbantan Manokwari itu kan kayak Nita tahu 1 tahun pertama mahasiswa baru ini wajib masuk asrama. Diwajibkan. Kalau kayak Nita kan dulu angkatannya online ya, jadi belum merasakan masuk asrama waktu di awal-awal tahun. Iya. Seru banget sih Shalom. Iya, seru banget. Nah, Kak, Shalom pengen tahu nih, kan kalau kita nih secara offline Mabidama itu kita bisa lebih dekat dengan teman-teman yang lain. Kita cara berkenalannya pun kayak ya karena bertemu jadi sering bercerita. Shalom kayak pengen tahu gimana kalau yang di online. Mungkin kan kalau di online hanya bertatapan muka tanpa kayak ngobrol atau apa. Kalau di online, cara kakak untuk kenalan dengan yang lain itu kayak gimana? Oke. Jadi angkatan kayak Nita dulu tuh termasuk angkatan yang ramai. Ramai dalam tanda kutip itu kompak gitu. Iya. Kayak Nita ngerasakan kekompakan itu dari waktu pertama kali kita Mabidama kan. Contohnya kalau misalnya setiap ada pemaparan materi itu perwakilan kelas pasti ada aja yang tanya. Dan kita kan punya grup seperti yang Shalom tadi jelaskan, grup mahasiswa. Nah biasanya segala sumber informasi itu disampaikan di grup itu. Jadi kita kadang suka berbagi informasi. Terus biasanya nih Shalom, ini sih yang saya salut sama teman-teman angkatan saya. Kita walaupun sudah punya grup kelas masing-masing, kayak kita kan perkebunan nih. Tapi kadang tuh ada teman-teman dari pertanian atau peternakan, itu tiba-tiba video call, tapi video callnya tuh nggak sendiri, kayak rame. Jadi dari situ kita tuh langsung saling kenal gitu. Akhirnya kita bisa kompak sih, karena intens kan komunikasinya lewat chat. Kemudian waktu, kalau kayak Nita tuh dulu rasakan dunia kuliah offline tuh waktu semester 3. Semester 2 sempat nyicil kayak, tapi nggak intens penuh gitu. Waktu semester 3 kita mulai kuliah offline, nah di situ jadi karena komunikasi udah dibangun kan sejak online, jadi kita langsung semakin dekat gitu sih yang katanya kayak Nita. Tapi kayak Nita lebih salut, apalagi kalian offline pasti lebih banget gebu-gebu nggak sih kalau apalagi tingkat 1 sekarang kan. Iya, gitu. Berarti nggak kalah seru ya Kak offline dengan online. Semuanya sama karena pembelajaran yang dikasih sama kampus itu kan sama gitu kan. Jadi setiap angkatan tuh pasti bisa berusaha untuk melakukan yang terbaik gitu. Cuman beda tempat online maupun offline gitu. Iya. Nah, berbicara tentang Polbantan Manokwari, di kampus kita ini kan ada organisasi internal. Iya, benar. Nah, kalau kakak sekarang sudah semester 6 nih. Shalom mau tahu
organisasi apa yang sudah Kak pernah geluti? Oke, jadi Shalom. Pertanyaannya bagus. Sebenarnya kayak Nita baru aja kemarin kita baru bisa sambut. Jadi kayak Nita tuh demisioner kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi kayak Nita itu kalau kayak Nita pengen cerita, kalau di BEM sendiri, di Polbantan Manokwari sendiri tuh Sobat Polbantan, kita tuh ada organisasi internal, ada Badan Eksekutif Mahasiswa, ada Badan Perwakilan Mahasiswa, kemudian ada tim keamanan itu biasa disebut Provos. Kemudian ada juga organisasi IMPPI, Ikatan Mahasiswa Polbantan PP Indonesia, tapi yang punya Polbantan Manokwari. Kayak Nita itu ikut organisasi dari semester 2 atau semester 1, pokoknya baru dari tingkat 1. Kayak Nita tuh ikut organisasi BEM. Kemudian waktu tingkat 2 semester 3 4 Kayak Nita juga ikut organisasi BEM. Dan kemarin jadi merasakan 2 periode dari kepengurusan 2020, 2001, 2022, 2022, 2023. Seru itu sih ikut organisasinya BEM. Kalau sekarang kayak Gita ikut organisasi Ikatan Mahasiswa Polbantan PEPI Indonesia yang ada di Polbantan Manokwari. Kayak gitu. Seru. Kalau Shalom sendiri gimana? Ikut organisasi apa? Ikut nggak di kampus? Kalau Shalom sendiri kemarin sih Kak baru dilantik. Shalom masuk di Badan Eksekutif Mahasiswa. Iya, menjabat sebagai apa nih kalau sebagai Menteri Keuangan. Biasa. Berarti ini bakal pegang uang mahasiswa iya, bakal hitung-hitung. Iya, benar-benar. Iya. Kan Kak sudah mengikuti organisasi-organisasi nih. Shalom pengen tahu, rekom nggak sih Kak untuk kita mahasiswa itu untuk mengikuti organisasi di kampus? Oke. Rekom atau enggak. Jadi sebenarnya kalau menurut pandangannya Kak Indita ya, setiap orang itu pasti punya tujuan masing-masing gitu. Nah, cara mencapai tujuannya itu beda-beda sih setiap orang. Karena kan jenis mahasiswa tuh beda-beda. Ada tuh orang tuh pengen yang kayak, kalau misalnya sejadi mahasiswa tuh pengen jadi yang sibuk. Ada mau yang tipe yang kayak sedang-sedang saja, nggak terlalu sibuk. Kalau dari pandangannya Kak Indita ya, kalau Kak Indita sendiri, Kak Indita merekomendasikan banget untuk setiap mahasiswa, apalagi tingkat 1 itu kan masih awal, masih tidak terlalu padat sekali jadwal kuliahnya untuk tingkat-tingkat lainnya. Itu masuk ke dalam kepengurusan organisasi internal lah minimal. Karena Kak Indita, kalau secara pribadi Kak Indita merasakan Kak Indita banyak sekali dapat pembelajaran di organisasi internalnya Kak Indita, Badan Eksekutif Mahasiswa. Di situ kadang kayak materi-materi kuliah yang kita dapatkan itu nggak akan kita dapatkan nih, materi-materi di organisasi itu nggak akan kita dapatkan di materi kuliah. Misal bagaimana cara kita berkomunikasi sama orang, kemudian bagaimana cara kita bisa mengerti orang, mengungkapkan pendapat. Nah, poin-poin itu tuh butuh banget dilatih dengan cara kita masuk dalam kepengurusan. Jadi kayak kalau menurut Kak Nita tuh banyak sih sebenarnya yang mau dijelaskan terkait kayak kenapa sepenting itu masuk organisasi. Karena Kak Nita juga pengen belajar dan terus bertumbuh. Salah satunya Kak Nita pengen masuk organisasi. Jadi buat teman-teman yang pengen seperti, yang punya pemikiran yang sama, tidak apa-apa masuk organisasi. Karena di dalam organisasi itu kita tuh belajar banyak hal gitu, Shalom. Apalagi Shalom kan sekarang jadi pengurus. Kalau Shalom sendiri gimana? Maksudnya masuk pengurus karena apa nih? Kalau pengen tahu. Iya, kalau dari Shalom sendiri sih, masuk ke pengurusan itu, Shalom pengen kayak adalah ilmu-ilmu baru yang bakal Shalom dapat. Karena kayak yang kita bilang tadi, bahwa di dalam organisasi itu ada hal-hal yang gak bakal kita dapat dalam perkuliahan. Benar banget. Jadi lewat Shalom masuk organisasi, Shalom berharap banyak pengalaman yang baru, banyak ilmu-ilmu yang baru. Juga kayak menurut Shalom juga sangat rekom sih untuk kita ikut organisasi. Tapi kembali lagi bahwa kita ini adalah mahasiswa. Jadi kita harus tahu prioritas kita itu sebagai apa. Jangan kita sudah terlalu sibuk di organisasi, kita terlalu banyak waktu di organisasi, sampai-sampai kita melupakan kuliah. Jangan sampai begitu. Jadi prioritasnya itu tetap kuliah. Jadi bagaimana kita bisa memanajemen waktu kita kan antara kuliah dan organisasi kayak gitu. Seru banget sih kalau bahas-bahas tentang organisasi.
Jadi kalau untuk teman-teman nih, untuk adik-adik mahasiswa baru yang nanti pengen masuk organisasi, silahkan kita tunggu di sini. Kebetulan ada Kak Shalom sekarang menjabat sebagai Menteri Keuangan ya. Berarti sampai tahun 2024. 24 ya? Iya. Karena kepengurusan BEM itu 1 1 tahun. tahun. Terus ini Shalom, yang serunya itu di kampus kita ini ya, kita tuh punya ekskul. Oh iya. Iya kan, jadi kita tuh setiap hari Sabtu ada kegiatan ekskul kan. Jadi untuk teman-teman, kalau misalnya nanti pengen masuk ke BEM, ke BPM, organisasi apapun, tapi kamu sebagai mahasiswa itu selain kita kuliah dari Senin sampai Jumat, hari Sabtu kita punya hari spesial. Kalau kayak kita bilangnya hari spesial sih. Iya sih. Karena ada ekskul. Kalau kayak Dita sendiri ikut ekskulnya karya ilmiah waktu itu. Tapi sekarang kan ada ekskul penambahan baru bahasa Jepang. Kayak Dita milih bahasa Jepang. Kalau Shalom sendiri apa sih ekskulnya? Kalau Shalom sendiri sama kayak Nita, pertama di ekskul lain, kemudian sekarang di lain. Pertama Shalom ikut ekskul bahasa Inggris. Oh ya, bahasa Inggris. Bahasa Inggris, tapi sekarang udah pindah di tenis meja. Jadi karena mau jadi atlet kali ya. Amin. Shalom kayak pengen, sebenarnya bahasa Inggris Shalom pengen sekali. Tapi kalau hanya dalam kelas, Shalom suka bosan. Shalom pengen yang olahraga-olahraga, jadi pindahlah di tenis meja. Seru sih, nggak kalah seru juga sih. Tenis meja ada, bahasa Inggris ada, bahasa Jepang, bulu tangkis, basket, ada voli. Kalau sejauh ini paling banyak tuh voli sih peminatnya ya. Iya. Ada drum juga, kemudian ada sepak takraw. Sepak takraw juga lumayan sih, banyak yang suka sih. Sekarang udah ada yang baru, pencak silat juga udah ada. Iya, pencak silat jadi masih banyak ekskul yang ada di kampus. Keren sih, sayangnya cuma bisa memilih satu ekskul. Iya. Jadi banyak banget sih yang bagus, cuman kita diberi kesempatan untuk satu. Kayak dulu kayak Inta tuh bingung, kan ada ekskul jurnalistik juga kan. Iya. Itu bagus banget, tapi tetap ke bahasa Jepang. Iya. Nah, tadi kita sudah bahas tentang ekskul. Nah, sekarang Kakak Yanita sekarang tinggal di asrama ya? Tinggal asrama. Aku tinggal di asrama. Shalom pengen tahu dong cerita gimana Kak di asrama itu. Kesehariannya Kakak di asrama. Oke, jadi Kak Yanita tuh tinggal di asrama sekarang alhamdulillah. Kalau kita sebagai mahasiswa Polbangtan Manokwari itu untuk maba kan wajib 1 tahun masuk asrama. Nah, ketika Kak Yanita masuk ke dalam kepengurusan, itu mendapat kesempatan untuk masuk asrama lagi. Jadi ada asrama memang yang diberikan kepada kepengurusan. Kak Yanita 2 tahun ikut pengurus, jadi Kak Yanita masih di asrama. Untuk kesehariannya, kita tuh di asrama juga keren karena kita ada pembina gitu. Selain dari pembina kemahasiswaan Ibu Wakil Direktur 3, kita punya pembina asrama, dan juga ada dari pihak kampus tuh kerjasama sama tentara kan. Jadi sebagai pembina kita di lingkup asrama. Kesehariannya kita dalam seminggu itu ada apel sebanyak berapa ya, 3 atau 4 itu. Jadi kayak malam Senin apel malam, terus nanti Seninnya mau Senin besok paginya kita apel pagi, kemudian ada Senin malamnya kita apel malam. Jadi ada apel malam, apel pagi, itu setiap asrama wajib ikut. Kalau Kak Yanita sendiri, asrama di Polbangtan itu kan cukup banyak ya. Kak Yanita tuh ada di asrama Oriza Sativa. Jadi ada asrama Soeharno, Bosandaikus, Oriza Sativa, Arius Kapisa, kemudian ada Triton, Rusunawa. Kalau Kak Yanita di asrama Oriza Sativa. Iya. Nah, di asrama sendiri, kalau makanannya itu gimana Kak? Apakah disediakan kah? Kalau di asrama sendiri, itu kita diberi kesempatan untuk belajar masak. Maksudnya kita itu masak sendiri gitu. Tapi ada dapur. Di asrama itu ada dapur. Jadi semua mahasiswa ya. Kan kalau cowok kan beda lah ya. Iya. Karena udah beda lokasi gitu. Itu kita punya dapur bersama. Jadi ada ruang makan juga. Jadi kalau teman-teman yang pengen makan nih, bisa makan di tempat ruang makan. Kalau misalnya dapur, biasanya kita masak sih di dapur. Ada juga mahasiswa yang sekarang kan udah canggih, mereka beli panci listrik gitu. Jadi kalau misalnya tidak sempat masak di dapur, mereka masak di panci listrik sih. Kayak gitu. Iya, betul. Nah, kalau Shalom tahu, di sini kan di Polbangtan kita setiap bulannya itu Kak ada nih
Dapet lah dari kampus. Oh iya. Nah, kalau dari kakak sendiri gimana itu, Kak? Oke, jadi teman-teman Sobat Polbangtan, aku pengen kasih tahu ke kalian semua. Jadi spesial banget kenapa kita tuh sangat-sangat bersyukur bisa berkuliah di Polbangtan Manokwari ya khususnya. Karena kita tuh selain dapat beasiswa full gratis ya, karena kita benar-benar gratis kuliahnya, cuman awal saja kita membayar uang seragam hanya sebatas itu, tapi setiap bulan itu kita dapat uang makan. Jadi semuanya, siapapun mahasiswa dari tingkat 1 sampai 4 itu dapat uang makan. Kalau kalian kita masih dapat sih, Shalom ya pasti ya kan. Pastilah. Seru banget ya. Iya. Tapi Shalom gimana nih? Maksudnya waktu awal-awal tahu nggak sih kalau ada uang makan gitu di kampus? Kalau Shalom sendiri awalnya itu tahu. Itu Emang udah tahu? dari alumni SMK-nya Shalom. Itu udah tahu. Tapi Shalom masih bingung, maksudnya itu uangnya itu kayak gimana, dapatnya gimana. Jadi Shalom hanya sekedar tahu bahwa kita mahasiswa Polbangtan Manokwari itu setiap bulannya bakal dapat. Kalau kayak Inta dulu belum tahu. Oh iya. Jadi belum tahu. Jadi pas waktu terima uang makan baru kayak, oh dapat uang makan. Jadi kayak seru sih. Makanya kita harus semangat belajar, terus belajar karena kita dapat beasiswa full gratis gitu. Jadi ini adalah sebuah kesempatan emas sih untuk kamu semua yang terpilih menjadi mahasiswa Polbangtan Manokwari. Iya. Nah itu Sobat Polbangtan, itu cerita tadi tentang Polbangtan Manokwari. Jadi untuk teman-teman Sobat Polbangtan jangan lupa untuk daftar di kampus ini. Juga untuk kalau mau kepoin, ada akun kita nih. Untuk informasi-informasi selanjutnya, teman-teman Polbangtan bisa kepoin di akun YouTube, ada di Instagram, Facebook, dan lain-lain. Nah, untuk itu terima kasih Kak. Terima Untuk kasih hari banyak, ini terima kasih banyak. sekali diberi kesempatan untuk menjadi narasumber pada hari ini. Siap. Terima kasih semuanya Sobat Terima kasih semua Sobat Sampai Polbangtan. jumpa.